puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah ini, orang sedang emosi itu bisa membatalkan puasa. Bangun tidur kemudian langsung minum gitu tidak masalah, bersetubuh bagi suami istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Rasyanda Olivia di Podcast Time. Waktunya podcast. Tema kali ini yaitu spesial Ramadan dengan pembahasan cara mengontrol emosi di saat puasa di bulan Ramadan bersama Bapak Iqbal Reza Majid selaku guru agama SMK Negeri 1 Kendal. Selamat pagi Pak Iqbal. Selamat pagi Pak Oliv. Gimana Pak, puasanya lancar gak nih Pak? Masya Allah tabarakallah, puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah ini kita luar biasa lancarnya. Saking lancarnya kita tidak kerasa karena ini diselingi dengan hujan. Iya. Dan berkahnya hujan adalah banjir ini. Sehingga kita semuanya di sini merasakan Ramadan yang benar-benar adem begitu kan. Tapi juga ada keberkahannya yaitu didatangkan banjir. Tidak masalah, banjir itu tidak semua menilai banjir adalah musibah, tapi kita jadikan banjir ini sebagai sebagai keberkahan di bulan Ramadan tahun ini. Begitu Mbak Olive. Iya, baik. Pak, langsung saja ke pertanyaan ya, Pak. Baik. Nah, apakah emosi itu bisa membatalkan puasa, Pak? Baik, terima kasih pertanyaan dari Mbak Olive. Sering kita dengar kalau orang sedang marah, orang sedang emosi itu bisa membatalkan puasa. Namun sebelum kita mengulik dan membahas tentang batalkah puasa kita ketika kita marah, tapi kita harus ketahui dulu apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama jelas adalah makan dan minum dengan sengaja Mbak Olive. Jadi kalau makan dan minumnya tidak sengaja, lupa, atau mungkin tidak tahu kalau Ramadan, atau mungkin bangun tidur kemudian langsung minum gitu, tidak masalah selama itu lupa. Tetapi kalau dia makan dan minum secara sengaja, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah muntah, tapi dalam hal ini adalah muntah dengan sengaja Mbak Olive. Jadi bukan muntah karena mungkin mual atau mungkin sedang mabuk di dalam perjalanan, tidak. Tapi muntah di sini adalah muntah karena disengaja. Mungkin tenggorokannya dikasih disogok-sogok dengan barang atau apa gitu. Jadi sehingga dia ingin muntah. Jadi sengaja muntah. Kemudian hal-hal yang dapat membatalkan puasa lainnya adalah bersetubuh bagi suami istri di siang hari ya. Jadi kalau malam hari tidak masalah karena posisinya di dalam Ramadan, tidak dalam puasa Ramadan. Nah, tapi kalau siang hari, pagi, siang atau mungkin sore itu dapat membatalkan puasa. Nah, marah ini sebenarnya tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala dan keutamaan orang berpuasa. Jadi pertanyaannya, batalkah puasanya ketika kita marah? Tidak, tetapi bisa menghilangkan pahala orang yang sedang berpuasa. Jadi kesimpulannya, orang yang sedang berpuasa tapi marah, emosi dan sebagainya, itu sama aja dia berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Begitu Mbak Olive. Baik, berarti sia-sia ya kan Pak? Iya, benar sekali, sia-sia puasanya. Tidak membatalkan tapi hilang pahalanya puasa, begitu. Kemudian cara mengendalikan emosi saat puasa ini bagaimana sih Pak? Baik, ada beberapa hal yang kaitannya kiat-kiat kita untuk menjaga emosi atau terhindar dari emosi. Yang pertama, jadi
kita jauhi hal-hal yang dapat menimbulkan maksiat dulu. Jadi segala hal yang sifatnya itu bisa membuat kita emosi, entah itu marah dan sebagainya, tolong dihindari dulu. Sehingga ketika kita semisal ada yang mengajak debat, tetapi debatnya bukan debat yang positif, tapi debatnya yang ke arah ke negatif dan pengen marah begitu. Jadi tolong itu dihindari dulu. Sehingga kalau emosi itu sudah keluar, kita ngontrolnya sangat susah. Jadi mengontrol emosi itu memang butuh hal yang lama ya, hal yang tidak instan. Makanya kalau kita dengar sesuatu hal yang menyebabkan kita emosi, maka kita hindari. Sehingga kita terhindar dari amarah yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa Ramadan kita. Ya, jadi yang kedua, bagaimana cara mengontrol emosi sehingga kita itu tidak terbawa amarahnya. Yang kedua adalah senantiasa berpikiran positif atau husnudon terhadap sesuatu hal yang kita dapati, entah itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Sehingga pikiran positif itu akan mengantarkan kita kepada hal yang sifatnya kita enjoy dan enak dalam menjalani ibadah puasa Ramadan. Sehingga pikiran-pikiran negatif atau suudzon itu kita bisa cegah dan menghindarinya. Sehingga ketika orang berpikiran positif atau husnudon, kita tahu segala hal sesuatu yang membuat kita emosi, maka kita bisa kita cegah terlebih dahulu. Yang ketiga, ketika memang sudah terlanjur emosi ya, ini posisinya tadi kan belum emosi, tapi kalau sudah emosi, tolong segera langsung ambil air wudhu. Ambil air wudhu, atau mungkin ketika kita marah berdiri, maka tolong duduklah. Kalau kita marahnya duduk, maka mungkin bisa terlentang, sehingga kita lebih rileks dalam menghadapi suatu hal. Tapi yang pasti ketika kita marah, langsung ucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, dan kemudian setelah itu ambil air wudhu. Supaya apa? Supaya wajah kita semuanya terbasuh oleh air wudhu itu, sehingga air wudhu menyebabkan kita lebih tenang pikirannya. Seperti itu. Jadi kiat-kiat untuk mengontrol emosi itu banyak, Mbak Olive. Dan itu sudah masuk dalam materi kurikulum di pendidikan agama Islam serta budi pekerti di tingkat SMA dan SMK. Dulu ada namanya materi mujahadah an-nafs. Mujahadah lin nafsi itu cara bagaimana kita untuk mengontrol emosi supaya emosi itu terkendali dan tidak bisa meluap secara frontal ya. Dalam arti kita semuanya memang diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan selalu menjaga emosi terhadap sesuatu hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan bagi kita semuanya. Begitu Mbak Olive. Ya, baik. Lalu manfaatnya dari mengontrol emosi itu apa sih, Pak? Baik, manfaat atau hikmah kita mengontrol emosi tentunya banyak. Jadi yang pertama, terhindar dari amarah. Ketika kita udah mengontrol emosi, sehingga kita nggak jadi marah. Jadi perkara amarah itu kan sesuatu hal yang tidak baik tentunya ya. Jadi apapun itu kaitannya dengan amarah, suatu hal yang merujuk pada hal yang negatif. Baik itu marahnya marah secara baik atau mungkin marah yang kurang baik. Tetapi yang namanya amarah itu diidentifikasikan sebagai suatu hal yang kurang baik. Maka dari itu hikmah ketika kita mengontrol emosi, kita terhindar dari sifat atau mungkin perilaku amarah pada orang lain. Yang kedua, hikmahnya adalah kita menjadi orang yang lebih bersabar. Sehingga kesabaran itu kita uji dari
sebagai seberapa kuat kita mengontrol emosi. Jadi kesabaran kita tentunya barometernya adalah seberapa kuat kita mengontrol emosi kita. Sehingga kalau kita sabarnya tipis, maka amarahnya akan lebih besar, seperti itu Mbak Olive. Kemudian yang terakhir mungkin hikmah ketika kita mengontrol emosi adalah kita lebih dekat dengan Allah, karena setiap kita mau emosi, setiap kita mau marah, kita selalu ingat astagfirullahaladzim. Jadi kalimat-kalimat itu mengingatkan kita kepada Allah untuk senantiasa menjaga kesabaran kita. Seperti itu Mbak Olive. Iya, baik. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir nih sebagai penutup. Hal positif apa yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini, dan pesan Pak Iqbal untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kendal yang sedang menjalankan ibadah puasa? Baik, hal positif apa yang bisa kita laksanakan, kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi anak-anak semuanya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara beberapa bulan. Karena bulan Ramadan ini luar biasa. Kita diperintahkan menjalankan salah satu ibadah wajib dan termasuk ibadah yang dalam rukun Islam, yaitu puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini merujuk kepada kita sebagai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu itu berpuasa. Jadi kita berpuasa ini sudah ada pendahulu kita yang berpuasa, baik dari nabi, rasul, para sahabat, tabiin dan sebagainya, itu sudah diwajibkan dahulu untuk berpuasa. Jadi puasa ini mari kita isi dengan kegiatan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah saling tolong menolong di antara teman. Jadi tolong menolong dalam hal kebaikan. Jadi kalau kita tolong menolongnya dalam hal buruk bagaimana? Ya sama aja. Jadi tolong menolong diri ini adalah definisinya adalah menolong dalam hal kebaikan, bukan menolong dalam hal kejahatan atau sebagainya. Yang kedua, bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga di dalam bulan Ramadan mesti ada peringatan nuzulul Qur'an. Nah, maka dari itu, karena diperingati sebagai bulan turunnya Al-Quran, maka kita mari baca Al-Quran sebagaimana telah kita ketahui, membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan pahalanya akan dilipat gandakan, sehingga kita akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan dengan cara membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Ramadan ini khusus spesial ya, tidak ada di bulan yang lainnya, yaitu adalah sholat taraweh. Nah, sholat taraweh ini hanya ada di dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, yang masih punya waktu luang, yang masih punya waktu senggang, kalian tentunya siswa-siswi SMK Negeri 1 Kendal, mari kita jalankan ibadah sholat taraweh di rumah, musola, di masjid, masjid taklim dan sebagainya, secara jamaah maupun secara munfarid atau diri sendiri. Sehingga sedemikian banyaknya sholat tarawih yang kita laksanakan itu setiap malamnya adalah fadilahnya masing-masing. Setiap malam berapa, malam pertama sampai dengan malam ke-30 itu ada fadilah sholat tarawih yang sudah kita buat bersama-sama di tim Cyber SMK Negeri 1 Kendal. Sehingga untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan ini, mari kita jalankan sholat tarawih bagi yang masih senggang waktunya, belum bekerja. Ada beberapa hal orang-orang yang tidak bisa melaksanakan tarawih karena kesibukannya bekerja. Lantas bagaimana? Ya tidak masalah, karena pekerjaan adalah kewajiban. Sholat tarawih adalah sunnah. Maka dari itu lebih diutamakan pekerjaan
dibandingkan dengan sunnah sholat tarawih. Sehingga orang-orang yang bekerja tiap malam karena mencari nafkah itu sebenarnya mereka juga ingin sholat tarawih, tetapi waktunya yang belum ada dan belum senggang. Untuk itu anak-anak yang masih punya waktu senggang, waktu luang, diluangkan untuk bisa sholat tarawih di masjid, musola, atau mungkin di rumah saja, tidak masalah. Seperti itu Mbak Olive, untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan ini, karena segala amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Seperti itu Mbak Olive. Baik. Kemudian Pak, pesannya untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Kendal yang sedang menjalani ibadah puasa? Oke, baik. Pesan saya sesuai dengan tema kali ini ya. Tema ini adalah menjaga amarah atau mengontrol emosi. Bagaimana cara kita mengontrol emosi, terus apa saja hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengendalikan emosi, terus apa hikmah mengontrol emosi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwasanya mengontrol emosi, menjaga emosi itu perlu, karena emosi itu ibarat satu hal yang menakutkan, satu hal yang besar yang harus kita jaga. Maka dari itu mari kita kontrol emosi kita dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, seperti kita mengingat Allah, kemudian kita mengambil air wudhu, kemudian ketika kita emosi berdiri maka duduklah, ketika kita emosi duduk maka berbaringlah, seperti itu. Jadi emosi kita itu perlu kita kendalikan supaya kita terhindar dari hal-hal yang menyebabkan hilangnya puasa, hilangnya pahala puasa di dalam bulan Ramadan ini. Jadi bahasanya sangat eman-eman ya. Percuma sekali kalau kita puasa sehari penuh tetapi hanya dapat lapar dan haus saja. Sehingga emosi ini adalah suatu hal yang harus kita jaga dan kendalikan, sehingga kita terhindar dari sifat amarah, sifat dendam dan sebagainya, agar puasa kita semuanya tetap mendapatkan fadilah, tetap mendapatkan pahala dari apa yang sudah Allah janjikan kepada kita semuanya. Dan semoga kita semuanya terhindar dari sifat amarah, terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kita emosi, dan semoga kita semuanya puasa di bulan Ramadan ini diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan, entah itu puasa kita, entah itu mengaji Al-Quran kita, tadarus Al-Quran kita, kemudian tarawih kita, dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berkah untuk kita semuanya dan keluarga kita semuanya. Sehingga doa kita semuanya, semoga kita dipertemukan Ramadan di tahun depan. Terima kasih Mbak Olive. Amin, terima kasih Pak Iqbal. Sama-sama Mbak. Nah, itulah tadi pembahasan kita bersama Bapak Iqbal Reza Majid mengenai cara mengontrol emosi di saat puasa di bulan Ramadan. Terima kasih untuk Pak Iqbal yang telah meluangkan waktunya dan berbagi informasi yang tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Saya Rasyanda Olivia dan Bapak Iqbal Reza Majid pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.